Shalom, salam sejahtera dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Pagi ini kita akan mendengarkan sabda Allah yang akan mengisi hati kita sebelum melakukan aktivitas hidup pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu, maka ajarilah kami untuk memahami, menghayati, dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Ezra, pasal 7, ayatnya yang ke-10, demikian dituliskan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian bunyinya. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Ezra berisikan catatan dokumentasi tentang pemulihan bangsa Israel yang telah mengalami masa pembuangan di Babilonia selama lebih kurang 70 tahun. Setelah bangsa Persia menaklukkan Babel, maka Raja Persia, yakni Raja Kores pada waktu itu, mengeluarkan surat perintah kepada Raja Babel untuk mengizinkan orang-orang Israel yang berada di Babilonia pulang ke negerinya, yakni ke Yerusalem. Maka demikianlah orang-orang Yahudi pulang kampung ke Yerusalem secara bergelombang. Gelombang pertama di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua membawa lebih kurang 50.000 orang. Dan kepulangan gelombang kedua di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia, yakni sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Ezra bin Seraya adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu, Raja Negeri Persia adalah Artasastra. Ia mengeluarkan surat perintah sekaligus surat izin pada Ezra untuk pulang ke Yerusalem membawa imam-imam, orang Lewi, penyanyi dan petugas bait Allah beserta rombongan orang-orang Israel lainnya untuk mengurus perihal kerohanian dan peribadahan umat Israel di Yerusalem. Perihal peribadahan di bait Allah perlu diaturkan kembali karena mereka baru saja pulang dari pembuangan Babel itu. Pilihan raja atas Ezra dirasa cocok karena ia seorang ahli Taurat yang diharapkan dapat menata ulang kehidupan rohani bangsa Israel agar sesuai dengan perintah Allah sebagaimana yang telah dituliskan dalam Taurat Musa. Suruhan dan perintah raja ini dijalankan oleh Ezra. Ia pulang ke Yerusalem beserta rombongannya, dan seperti yang disebutkan dalam teks renungan yang saya sudah bacakan tadi, bahwa Ezra itu telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Frasa telah bertekad bermakna bahwa Ezra telah memfokuskan diri untuk mengabdikan dirinya dalam hal pengajaran dan pelaksanaan peraturan, perintah, dan Taurat Tuhan tersebut. Ezra yang pulang ke Yerusalem akan membenahi umat Israel dengan tatanan dan pola kepercayaan yang sesuai dengan Taurat Tuhan, seperti kemauan Allah untuk menjadikan Israel sebagai umat atau bangsa pilihannya sendiri yang akan menjadi teladan dan berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sahabat GKPS TV yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang menarik, ada 3 hal untayan komitmen yang akan dilakukan Ezra, merujuk kepada tekad untuk mengimplementasikan Taurat Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam teks tersebut disebutkan yang pertama, Ezra
bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Meneliti. Kata meneliti merujuk kepada komitmen dan keseriusan Ezra untuk fokus dalam pendalaman isi dan makna Taurat Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Ia akan terus menggali dan mencari tahu apa yang menjadi aturan, yakni yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah terhadap orang Israel. Yang kedua, Ezra bertekad melakukan Taurat Tuhan. Melakukan. Kata melakukan merujuk kepada niat luhur dan keseriusan Ezra untuk melakukan apa yang diaturkan Tuhan. Firman Tuhan yang berisi perintah Taurat itu tidak hanya diketahui saja atau menjadi konsumsi logika dan pikiran, melainkan juga harus dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ezra tidak mau apa yang didengar, tapi lain yang dilakukan. Melainkan kokoh dan kekeh melakukan aturan Tuhan yang sudah didalami untuk kebaikan umat dan sebagai wujud kesetiaan kepada Allah. Allah yang telah melepaskan umat Israel dari segala penguasaan dan penawanan dari bangsa-bangsa lain. Umat harus menghargai dan menaati Allah yang adalah pembebas dan penyelamat bagi mereka. Yang ketiga, Ezra bertekad mengajarkan ketetapan dan peraturan Allah itu kepada orang Israel. Mengajarkan. Kata mengajarkan menunjukkan tekad upaya Ezra untuk meneruskan dan memberitahu kepada orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan itu tentang apa yang menjadi aturan Tuhan bagi umat Israel yang baru itu. Diharapkan dengan disosialisasikannya aturan Tuhan itu, bangsa Israel akan menjadi umat yang takwa, yakni umat yang mematuhi semua perintah Allah dan yang menjauhi segala larangan Allah. Intinya saudara-saudaraku, sosok Ezra ini adalah wakil Tuhan yang dipersiapkan untuk menata umat Israel untuk menjadi Israel baru, menjadi bangsa yang teokratis di mana aturan Allah menjadi pedoman dan standar kelakuan dan perlakuan hidup bermasyarakat dan bertuhan. Maka firman buat kita hari ini mau mengingatkan kita juga umat Kristen harus memiliki tekad atau komitmen yang kuat untuk terus berupaya dan berjuang memahami firman Allah, melakukan firman Allah, dan mengajarkan firman Allah. Seperti syair lagu rohani mengatakan, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan." Firman Tuhan yang berisi perintah dan larangan tidak hanya untuk didengarkan, tapi juga harus dilakukan. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Saudara-saudaraku, dalam versi Yesus, ajarannya mengatakan, orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu bagaikan seorang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, murah roboh ketika datang hujan dan banjir serta angin melanda rumah itu akan hancur, rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Sebaliknya, firman Tuhan itu harus didengarkan dan harus dilakukan. Itu adalah tindakan bijaksana, bagaikan seseorang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Meski datang hujan, banjir, dan angin melanda, rumah itu tetap kuat berdiri. Demikianlah sikap hidup orang Kristen yang mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Orang Kristen tidak hanya berteriak tentang Tuhan, berteriak kepada Tuhan, tetapi juga harus menjalankan perintahnya. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Jadi sejatinya orang Kristen tidak hanya sebatas pendengar firman, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Dan selanjutnya yang terakhir, ajarkanlah firman Tuhan itu kepada semua orang. Yesus sebelum terangkat ke sorga, juga memberi amanat kepada murid-muridnya, katanya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Akhirnya saudara-saudara, bagi kita semua yang mendengarkan firman hari ini, pesan Tuhan buat kita hari ini adalah, dalamilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, dan ajarkan atau beritakanlah firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan berilah kami semangat untuk memberitakan firman-Mu. Bagimu lah ya Allah kemuliaan dan kehendak-Mu nyatalah di bumi seperti di surga. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada